gimana sih melihat orang-orang yang sekarang terinfluence untuk melakukan facelift, lalu operasi plastik? Nggak apa-apa sih, karena gini, dunia semakin modern. Kita sudah tidak lagi di 20 tahun lalu ataupun 30 tahun lalu yang pada akhirnya operasi plastik itu adalah tabu, diumpet-umpetin, nggak suka untuk dikasih tahu atau malu gitu ya. Atau pada akhirnya orang mau dikebilang, lo muda melulu, tapi lo ngumpetin itu. Kayaknya udah nggak zamannya ya. Fashion juga semuanya terbuka. Beauty terbuka, apalagi ada online, digital sekarang sudah besar sekali. Social media, udah gedenya luar biasa. Kayak TikTok aja, menurut saya jauh menjadi lebih besar. TikTok itu memberikan jendela begitu ragamnya manusia. Kita bisa melihat manusia dengan pilihannya tuh di TikTok. Saya ngelihat gila nih, hebat banget gitu ya. Bagi mereka yang kekurangan sampai mereka yang berlebihan. Ya nggak sih? Betul. Itu jendela banget tuh untuk kita lihat manusia ya. Bukan ngelihat film nih, kita ngelihat realnya manusia ternyata ada di layar kecil itu. Karena ini zamannya untuk tidak lagi untuk menutupi, karena klinik kecantikan ataupun dokter operasi plastik itu tuh sudah sangat besar sekali kemampuan mereka dan juga fasilitas mereka. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Wah, pergi ke Korea, ke Thailand gitu kan, even sampai ke Eropa gitu kan, kalau punya uang aja gitu kan, berani-beranian. Tetapi nggak apa-apa, kalau saya sih karena saya bekerja menggelutinya di industri fashion, kalau memang pilihannya to make yourself even jadi lebih cantik, lebih merasa bahwa ini adalah kebutuhan saya karena mungkin pekerjaannya dia, public figure mungkin dia, atau dia memang pekerjaannya banyak ketemu sama orang, ya kenapa enggak? Ya nggak apa-apa lah, karena itu pilihan. Asalkan jangan melakukan itu karena banyak yang melakukan itu akhirnya ikut-ikutan. Kayak misalnya waktu itu kan tas Hermes gitu kan, lagi menjamur di mana-mana, pada akhirnya semua ikut-ikutan, bahkan sampai pada akhirnya nggak mampu tapi dimampu-mampuin sampai minjem uang. Begitupun juga kayak operasi, ya kan? Jangan sampai operasi plastik itu atau facelift or whatever, mau nose job ditinggiin segala macam tuh jangan karena melihat yang itu cantik, temen aku cantik banget akhirnya dilakukan, ya nggak gitu. Nah, banyak yang juga yang mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan facelift adalah orang-orang yang tidak percaya diri dengan wajah aslinya. Nah, itu kita kembali lagi kepada self esteem kita. Support system di dalam hidup kita itu kan bisa datangnya dari mana-mana ya. Bisa datang dari keluarga atau bisa datang dari sebuah tindakan dan keputusan. Iya dong. Contohnya misalnya dia merasa bahwa jalan keluar buat dia adalah untuk membuat semakin percaya diri, dia melakukan operasi. Salah nggak? Ya enggak lah. Iya kan? Ada juga banyak orang yang lebih organically atau aging gracefully gitu kan, yang dimana mereka maunya ya udah gue tua makin keriput, makin dia mencintai dirinya. Oh very good, bagus banget. Itu juga nggak apa-apa, dan ya kembali lagi kepada pilihan. Jadi ya asal jangan jangan segala sesuatu yang, nah itu tadi kembali ke fashion ya. Fashion itu kan kalau kita lihat di brand-brand, mau di mall-mall, mau ke desainer-desainer, mereka kan terus menciptakan, menawarkan produk. Beauty klinik juga kan terus mengeluarkan tren, ya kan? Jadi sejalan ya. Iya kan, operasi plastik, dokter-dokter, wah makin belajar, yang tadinya bibir bisa segini jadi segini, pipi bisa dipahat, ini bisa dipahat gitu kan. Jadi kan mereka memang pekerjaannya seperti itu. Kita sebagai yang mau melakukannya atau kita yang mendengar informasi itu dan tahu informasi itu,